Oke ya. Nah, ciri back order kalian hitungannya benar itu di ujungnya itu adalah 0. Kalau di awal 0, ini 0. Kalau di sini 100, di sini harus 100 juga. Seperti itu ya. Ciri hitungan kalian benar. Nah, kemudian kita ngitung carrying cost. Nah, ini ada carrying cost dan back order cost. Di sini yang harus kalian cari di soal, kan kita lihat di sini. Carrying cost ini, nah ini dapat di sini kan, 5% dari product price. Ya. Berarti kalau product price-nya 100, maka carrying cost-nya itu menjadi 100.000. Ini kita anggap product price-nya 100.000. 5% ya. Nah, 5.000. Kemudian kita ada lagi back order cost. Nah, ini back order cost-nya sebagai kompensasi dari delay-nya pesanan, yaitu 10%. Di sini back order cost. Berarti 10% dari 100.000 ya. Nah, ini. Nah, carrying cost itu akan muncul jika ending inventory-nya negatif ya. Ending inventory-nya negatif, maka carrying cost itu akan muncul kalau ending inventory-nya positif. Ya berarti kan kita bikin aja rumus if ini lebih besar daripada 0, maka ini dikalikan dengan carrying cost-nya ini. Jangan lupa dikunci carrying cost-nya. Nah, gitu. Oh, ada nilai. Oh, sih salah. Kayak ini negatif. Kalau lebih besar daripada 0 berarti sama dengan ini. Nah, jika lebih kecil dari 0 berarti dia 0. Baru dikalikan dengan ini dihilangkan C6-nya. Nah, kebayang nggak ini? Jika C6 lebih besar daripada 0, maka C6 lah yang diambil nilainya. Jika lebih kecil dari 0 berarti nilainya 0. Baru dikalikan nilai carrying cost-nya yaitu 5.000 ini. Nah, rumus ini akan benar seperti itu. Ini tinggal kita nanti aja bikin rumus kesananya. Kemudian back order cost-nya sama ya kondisinya. Back order cost itu baru bernilai biaya jika ending inventory-nya negatif. Ya. Jadi kita bikin if ini kurang dari 0, maka nilainya adalah minus ini, else 0. Baru dikalikan dengan back order cost. Nah, seperti itu. Nah, dua ini kalian langsung copy, bisa dipakai. Kita udah dikunci belum? Kunci-kunciannya udah. Bisa dipakai buat taruh sini. Oke, kemudian kita hitung lagi yang regular labor cost. Regular labor cost itu kalian tinggal baca di sini. Ini ada 3 stasiun, setiap stasiun butuh 1 pekerja. Berarti dari stasiun ini kita dapatkan 3 orang ya. Kemudian ada 3 shift. Berarti kan untuk menjalankan ini 3 dikali 3 shift itu ada 9 orang. Nah, hati-hati di sini ada tambahan bahwa it is known that in every shift there will be 3 extra workers. Berarti sebenarnya dalam satu shift itu ada 6 orang. Nah, karena ada 3 shift berarti 6 orang kali 3 itu berarti 18 orang ya. Nah, ini apa namanya? Salary itu adalah 3 juta di sini. Kemudian number of workers-nya itu ada 6 kali 3 ya, 18. Berarti regular labor cost-nya itu adalah ini dikali sama ini. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, gitu. Nah, dari sini berarti kita jumlahkan tinggal ya. Cost yang ada kan cuma carrying, back order, sama regular labor cost ini kita tambahkan semua. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya di sini adalah what is the total cost of suitable energy for 8 months production? Ya, berarti total ini yang ditanya. Total ini tuh berarti sum dari ini. Nah, 44 juta sekian. Nah, angka inilah yang kalian masukkan ke dalam jawaban. Nah, kalau di sini. Nah, masukkan di sini. Jadi tanpa titik, tanpa koma, tanpa satuan ya.
masukkan di sini. Nah, correct answer-nya kan ini. Ya, sama hitungannya dengan hitungan ini kan, 442 juta. Masukin di sini. Ada pertanyaan nggak? Kalau bisa hitungan itu jadi prioritas karena hitungan itu skornya lihat di sini 30, sementara kalau yang ini kan cuma poinnya cuma 2 gitu loh. Nanti ya, jauh banget lah kalau opsi apa pertanyaan sederhana sama hitungan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Halo? Tidak, Pak. Tidak, oke. Kita lanjut. Nah, ini strategic plan is planning on the plan capacity including determining number of works and machine needed ya. Nah, ini hanya pernyataan apakah benar atau salah ya. Jadi strategic plan adalah rencana dalam perencanaan kapasitas termasuk menentukan jumlah pekerja dan mesin yang dibutuhkan. Ini yang sifatnya itu adalah strategic plan, itu bicaranya itu jangka panjang ya. Yaitu setahun minimal tuh. Nah, maka kita akan bertanya, jumlah pekerja yang dibutuhkan dan mesin yang akan dibutuhkan itu berapa? Itu adalah strategik. Kenapa? Karena dalam merekrut karyawan kita bisa dibilang nggak bisa tiap hari atau tiap bulan gitu ya. Kita harus direncanakan dalam 1 tahun. Karena hubungannya sama apa? Sama mesin. Karena mesin itu kita nggak bisa datengin tiap bulan. Mesin itu biasanya mahal sehingga kita harus rencanakan dari awal tahun dan itu untuk digunakan dalam 1 tahun ke depan. Maka dia strategik. Ingat ya, kalian harus pahami ada strategic plan, ada tactical plan, dan ada operational plan. Itu yang harus kalian pahami. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, material planning is conducted, bla 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 bla. Berarti kalian harus melengkapi kalimat ini ya. Nah, material planning itu dilakukan di sini before production. Betul nggak? Betul ya. Betul. Jadi mungkin betul, tapi kita harus cari yang paling benar. Kemudian in operational plan dilakukan dalam perencanaan operasional. Ya. Kemudian kalau kita lihat in operasional itu berarti bicara harian. Nah, bicara harian itu adalah penjadwalan. Maka pilihan ini salah. In tactical plan, ya kita lihat perencanaan material itu biasanya apa? Dalam mingguan kan? Karena ini bicara inventory. Dalam mingguan dan biasanya itu mingguannya juga nggak lama, sekitar sebulan 2 bulan lah. Sehingga dia memang masuk kategorinya adalah tactical plan ya atau medium plan, tactical plan. Jadi jawaban paling tepat ini dan memang benar dilakukan sebelum produksi tapi konteksnya bukan itu. Nah, ini anywhere in the plan nggak mungkin. In strategic plan tidak, karena yang strategic plan itu hanya agregat plan ya. Oke, berarti si siapa nih? Yuni ya. Yani benar. Oke, selanjutnya. In manufacturing cycle, product design and process design are conducted. Ya, dalam siklus produksi, product design dan proses design itu dilakukan. After warehousing nggak mungkin ya. Before distributing the product itu before distributing the product ya betul, cuman nggak right away, nggak persis sebelum ya. Before production planning and inventory control betul, ini yang paling tepat. Before production and control itu paling tepat. Nah, sesaat sebelum production planning kita harus memastikan dulu manufacturing cycle, product design dan proses ini udah dilakukan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, before market research ya jelas harusnya market research dulu baru product design. Kemudian we may conduct those anytime, salah ya, nggak mungkin dilakukan seterusnya. Ini bisa kalian lihat sebenarnya di sudah. Bukan di sini. Terus dulu. Di materi 1 harusnya ya. Materi 1 itu ada siklus manufaktur. Kalian bisa lihat, nah ini ya kan, proses desain, product design itu sebelum production plan and control. Warehousing itu baru setelahnya. Oke ya. Ini clear saya pikir. Nah, ini benar. Ya. Ini menarik. Dan kalian banyak salah ya. Pertanyaan yang ngisi jawaban ini salah dan ini cuman ya nih rasanya yang benar jawaban cuman 1 jawaban dan ya nih yang
Benar, ini kita coba lihat. Harusnya bagaimana. Ada 3 mesin dalam lantai produksi that works sequentially. Artinya dia bekerja runut ya. Mesin 1 dulu, baru ke mesin 2, mesin 3. The first machine processing time is 5 minutes per unit. Jadi mesin 1 waktu prosesnya 5 menit per unit. The second machine process a product for 3 minutes. Jadi waktu proses mesin 2 itu 3 menit. Dan mesin terakhir adalah 15 unit in 1 hour. Nah, hati-hati di sini trikinya. Ini satuannya menit per unit, yang ini satuannya menit, 3 menit. Sebenarnya 3 menit per unit ini sama aja. Karena di sini nyebutnya a product, berarti kan sebenarnya 3 minutes a product, per product gitu. Per unit berarti. Jadi satuan ini dengan ini sama, yang tricky di sini. Ini unit an hour ya. 15 unit dalam 1 jam. Ini kalian harus convert dulu. 15 unit per jam itu setara dengan apa? Kalau kita harus balik. 1 jam itu berapa menit? 60 kan? Berarti kan sama aja dengan 60 kita bagi 15. 50. 60. Artinya 60 menit itu menghasilkan 15 unit produk. Berarti 1 unit produk itu dihasilkan dalam waktu berapa? Ya, ini berarti 4 menit per unit. Nah, sehingga dengan begini kita akan udah sama nih satuannya. Jadi enak bicaranya. Pertanyaannya, today's order is 200. Hari ini ada pesanan sebanyak 204 unit. If the shop floor operates 2 shift a day, jadi jika shop floor ini beroperasi 2 shift sehari, what time will you order? What time will your order will be completed in next day if you start your first shift at 8 a.m. and the second shift start at 4 p.m. Artinya apa? Jika shop floor ini kapan selesainya pesananmu itu ya? Besok hari ya. Jika kamu mulai shift pertamanya di jam 8 pagi dan shift kedua itu jam 4 sore. Ya. Nah, simpelnya kan kita udah tahu bahwa jadi kan kita harus lihat dulu Excel aja. Pokoknya modal kalian tuh harus pakai Excel ya. Kita mulai jam 8 pagi. Start. 8. Kemudian kita punya 2 shift ya. Berarti kan kalau kita punya 204 unit ya. Kemudian kita pengen tahu kapan kita kelar ngerjain 204 unit ini, maka kita harus tahu dulu yang bottleneck yang mana. Ini kan kita bisa lihat stasiun 1 itu berapa menit? 5 menit. Stasiun 2 itu 3 menit. Stasiun 3 itu 4 menit. Nah, berarti yang bottleneck-nya yang mana? Tolong dijawab, saya pengen tahu kalian ngerti apa enggak. Stasiun 1, Pak. Stasiun 1. Ini jangan sampai nggak ngerti ya. Yang bottleneck itu yang mana? Ini, bottleneck inilah yang menjadi kapasitas produksi. Ya. Artinya shop floor kita itu satu produk itu dihasilkan setiap 5 menit. Ya, setiap 5 menit, setiap ini. Ya, nah, kalau kita punya 204 unit order, ya, order itu ada 204, maka berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, berarti 204 ini kita kalikan dengan 5 bottleneck-nya. Nah, kita butuh menit, segini, 1020 menit. 1020 menit, ini kalau kita jadiin jam, berarti kan ini kita bagi 60 ya, 17 jam. Nah, kalau kita mulai jam 8 pagi hari ini, ya, kemudian hari ini tuh bekerjanya berapa lama? Hari ini bekerjanya itu adalah kita mulai jam 8. Ya. Jam 8 pagi kan ini. Second shift-nya jam 4. Ya berarti kan hari ini bekerja dari jam 8 pagi sampai
jam 4 mulai itu shift kedua, itu selesainya jam 12 malam. Ya, jam 12 malam. Berarti hari ini bekerja 14 jam. Ya. Sorry, 14 jam. 8 ke 24, sorry. 16 jam. Ya, 16 jam. Jadi hari ini saja, hari pertama, itu kita bekerja 16 jam. Ya kan? Nah, problemnya, ini memang nggak ada informasi nih. Nggak ada informasi, ada break nggak? Ada break nggak sih ini? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Cuman kan rasionalnya harusnya ada break, gitu ya. Jadi hari ini, hari pertama, itu ada break 2 kali kan ya. Breaknya 2 kali. Ini break 2 kali. 2 kali itu berarti 2 jam. Berarti kan 16 jam itu adalah normal kalau tanpa break. Dengan break berarti kita ada 14 jam. Maka hari hari keduanya kita akan bekerja berapa? Karena kebutuhan kita 17, berarti hari kedua kita butuh bekerja 3 jam lagi. Nah, 3 jam. Sekarang 3 jam kalau kita mulai shift pertama itu jam 8, ya, maka kita akan selesai di jam berapa? Jam berapa? Jam 11 pagi, Pak. Siang. 11 siang ya. Siang, Pak. Oke. Jadi 3 jam ya ditambah jam 8 ya. Nah, ini jam 11 siang. Nah, maka jawaban di sini yang benar jam 11. Apakah ada yang menjawabnya? Sorry, saya juga ada kesalahan di sini, tidak lengkap. Saya nggak menyebut break, meskipun itu rasionalisasi bisa. Kalau tanpa break, berarti kan dia harusnya ini jadi tetap 16 ya. 16, hari kedua dia hanya butuh 1 jam saja. Sehingga dia selesainya di jam 9. Ada yang menjawab jam 9? Halo? Nggak ada? Nggak ada, ya nggak apa-apa kalau nggak ada. Jawaban si Yani betul, jam 11. Oke, saya lanjutkan. These are correct statements related to capacity except. Jadi ini yang salah yang kita cari terkait capacity. The capacity can be determined by longest processing time in the plant. Betul ya. Capacity is number of unit process, karena ini bicara bottleneck dan itu kita bahas tadi sebelum ini. Ya, jadi itu betul. Capacity is number of unit process in an hour. Capacity adalah jumlah unit yang dihasilkan atau diproses dalam 1 jam. Boleh, karena bisa jumlah unit yang dihasilkan dalam 1 jam, dalam 1 detik, dalam 1 menit, atau berapa berapa jam atau berapa menit atau berapa detik per 1 unit produk. Jadi capacity itu boleh seperti ini. Kemudian yang C, capacity cannot be measured by knowing machine specification. Nggak cukup. Mungkin, tapi kalau kita tahu mesin semuanya, spek mesinnya semua, itu bisa kita ketahui. Jadi nomor C ini benar juga. Gitu ya. Jadi kalau semua mesin kita ketahui, kita bisa langsung tahu, oh yang bottleneck mesin ini. Gitu. Nah jadi C benar juga. Yang D, the fastest machine reflect the capacity. Justru yang benar adalah the slowest machine reflect the capacity. Ya, jadi yang D ini salah. Ya, yang D ini salah. Yang terakhir, capacity determine the ability to produce number of product in a day. Ini sama dengan yang ini ya. Berarti yang E juga benar. Maka yang salah, yang kurang tepat atau tidak tepat adalah yang D. Oke. Selanjutnya, nah ini hitung-hitungan lagi. Kita copy. Biar bacanya enak. Ada 3 mesin in software that work sequentially. Jadi sebenarnya soalnya masih sama dengan tadi ya. The process ini 5 menit, kemudian ini 3 menit, dan nah 15 unit dalam 1 jam. Sama seperti tadi, berarti sama soalnya seperti ini. Ya. Berarti dia akan setara dengan 4 menit per unit. Yang ini akan setara dengan ini. Pertanyaannya, how many unit will be produced in 2 hours? At T sama dengan 0, work in process is available in each machine. Nah,
Ini nih memberikan keterangan bahwa ini yang hati-hati nanti. Keterangan ini menjadi penting bagi kalian. Saya kasih ilustrasinya seperti ini. Ini ada 3 mesin ya. Kita bikin aja stasiun 1. Stasiun 2. Stasiun 3. Nah, ini kita tahu waktu prosesnya itu 5, 3, dan 4. 5, 3, dan 4. Ini P1 misalnya. Ya. Dia mulai dari T sama dengan 0 kan, T sama dengan 0. Nah, kalau kondisi seperti ini, at T sama dengan 0, work in process is available in each machine. Artinya, di T sama dengan 0, ini masing-masing ini sudah punya work in process dan siap diproses. Artinya pada saat T sama dengan 0, T sama dengan 0, mesin ini itu bisa langsung mulai kerja semua. Ya. Jadi ini bekerja mulai dari 0 sampai 5, ini aja biar lebih jelas. Dan ini mulai dari 0 sampai 3, dan ini mulai dari 0 sampai 4. Ya. Di sini disebutkan work in process is berarti dia tunggal ya, hanya satu, available in each machine. Nah, berarti kan kita bisa lihat di T sama dengan 3, T sama dengan 3, stasiun 2 itu nggak bisa proses karena belum ada inputan dari stasiun 1. Ya, sehingga mau nggak mau dia akan menunggu juga sampai stasiun 1 selesai produksi. Nah, di T sama dengan 4, gantian stasiun 3 yang nggak bisa kerja lagi. Kan, meskipun dia udah selesai, dia nggak bisa kerja. Kenapa? Karena stasiun 2 nggak supply apa namanya, nggak supply work in prosesnya, sehingga dia masih harus menunggu gitu ya. Nah, dengan begitu kita bisa lihat, ini saya hapus aja, stasiun 2 itu akan baru bisa mulai kerja di T sama dengan 5 kan, sama dengan 5 ya, sampai 8. Ini nggak bisa kerja ya, tetap nggak bisa kerja, tapi di T sama dengan 4 itu akan jadi produk 1 ya. Di T sama dengan 4 nih produk 1 jadi. Nah, di T sama dengan 4, 0. Oke, yang ini, sorry, mohon maaf saya salah. Ini 4 sampai 7. Ya, kenapa? Karena 4 itu karena di T03, di T sama dengan 3, stasiun 2 menghasilkan work in process bagi stasiun 3. Sehingga di T sama dengan 4 dia bisa kerja, stasiun 3 bisa ngerjain apa namanya? Work in process-nya. Jadi ini bukan sampai 7 tapi sampai 8. Kenapa sampai 8? Karena waktu prosesnya 4. Makanya dari 4 sampai 8 dia kerja. Ya. Oke. Yang ini kan dari 5 tambah 3 jadi 8. Oke, betul. Ini 4 jadi 8. Nah, di sini berarti akan ada di 8 itu produk 2. Ini untuk pemahaman aja, pemahaman awal. Nanti kalau ngitungnya nggak begini, ini ribet banget jadinya. Nah, saya ingin kalian paham dulu. Nah, kemudian setelah itu kan kita bisa lihat di sini T sama dengan 5 di apa namanya, di stasiun 1 itu mulai bekerja lagi dari 5 sampai 10. 5 sampai 10. Nah, 5 sampai 10 ini baru kelar nanti di T sama dengan 10, sementara ini di T8 itu jadi. T8 juga jadi. Nah, tapi yang ini dia bisa bekerja dari T8 sampai 12. Nah, yang T stasiun 2 baru bisa bekerja dari 10 sampai 13. Maka produk berikutnya yang jadi di T sama dengan 12. Nah, ini produk 3. Nah, produk 3. Ya kan? Nah, selanjutnya kita lihat. T sama dengan 10 sampai 13. Oke. Nah, ini 12 jadi. Nah, di 12 dia nggak bisa kerja di 12, dia kerjanya mulai dari 13. 13 sampai 17. Ya, berarti ini 17. Ini produk 4. Nah, sekarang kita lanjut sini. Ini kan berarti dari T sama dengan 10 sampai 15.
Yang ini dia nggak bisa mulai di T sama dengan 13. Karena produknya baru ada di T15. Berarti dia baru bisa mulai di 15 sampai 18. Oke ya. Ini 17. 17 dia udah selesai, 17 dia kosong, tapi dia nggak bisa langsung kerja. Karena nunggu dulu dari stasiun 2. Nah, stasiun 2-nya baru selesai di 18. Berarti ini 18 sampai di 22. Ini jadinya jadi 22 di produk untuk produk 5. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti ini mulai lagi kerja di 15 sampai 20. Ini 18 sudah selesai, tapi dia nggak bisa kerja karena belum selesai yang dari stasiun 1. Maka dia baru bisa kerja di 20 sampai 23. Nah, ini nggak bisa mulai dari 22 karena yang supply-nya baru selesai di 23. Maka ini mulainya dari 23 sampai 27. Nah, baru produk jadi lagi di 27. Ini menjadi produk 5. Sorry, saya terusin dulu biar kalian paham. Ini 20 sampai 25. Ini selesai di 23 betul, tapi dia nggak bisa langsung kerja karena nunggu selesainya stasiun 1. Maka baru bisa mulai di 25 sampai waktu prosesnya 3 ya. 3, berarti 28. Diam. Tolong si Rafli itu suruh diem. Kalau emang nggak mau belajar, nggak usah masuk ya. Saya nggak suka orang yang ngapain ikut-ikut, cuman nggak fokus. Saya nggak mewajibkan absen ya. Jadi kalian nggak absen itu juga nggak masalah. Tapi jangan ganggu kuliah. Orang lain mau belajar. Yang ini 27 selesai, tapi dia nggak bisa mulai kerja. Baru mulai di 28. 28 selesainya karena ini 4 menit, berarti dia selesai di 32. 32. Nah, 32 itu jadi produk 6. Nah, perhatikan di sini. Ini menariknya. Jarak produk 1 ke produk 2 itu berapa menit? 4 menit, Pak. 4 menit. Produk 3 ke 2 jaraknya? 4 menit juga, Pak. Oke. Nah, mulai dari sini itu akan 5 terus. Nah, di awal ini masih namanya dalam simulasinya atau produksinya belum steady state. Ini hanya untuk menghabiskan 2 work in process yang ada di stasiun 1 dan stasiun 2 dan stasiun 3. Nah, makanya dia cuma 2 yang konsisten 4. Tapi selanjutnya dia 5 terus. Kalau kalian teruskan itu akan 5 terus sampai bawah. 5 itu mengindikasikan bahwa bottleneck resource itu adalah kapasitas produksinya. Jadi setiap 5 menit akan dihasilkan 1 unit produk. Nah, itu pemahamannya. Tapi cara ngitungnya nggak perlu begitu. Nah, pertanyaan ini kita kembali ke sini. How many unit will be produced in 2 hours? Ya kan? Di sini. Nah, kita lihat di sini bahwa work in process yang 2 pertama itu akan jadi duluan. Udah pasti itu jadi duluan ya. Nah, yang 5-nya yang 5 itu yang kita perlu. Nah, kalau kalian lihat di sini cirinya kan. 0 ke 4. Ini 4 jadi produk 1, kemudian produk 2 jadi di 8. Berarti ada 2 produk pertama yang akan selesai di 8. Nah, dari 8 inilah dan seterusnya itu akan 5 terus. Nah, maka kita ngitungnya adalah, kita lihat aja. 2 hours. 2 hours itu kan berarti 2 jam. Ini kita bikin durasi 2 jam itu setara dengan 60 menit. Nah, kita punya waktu siklus tuh bottleneck-nya itu 5 menit per unit. Maka dalam 2 jam itu idealnya akan dihasilkan 60 dibagi 5, yaitu 12. Ya kan? Nah, Bapak punten 2 jam bukannya 120 menit ya, Pak? Ya, ini belum dikaliin. Iya, Pak. Ya, makasih. Jadi 60-nya dikali 2 dulu. Nah, tuh. Nah, tuh itu nggak bagus ya. Ini aja dibikin. Ini kali 60 ya. Ya, 20 unit. 24 unit, sorry. Nah, pertanyaannya apakah benar 24 unit?
Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Apakah benar 24 menit? Kalau kita masa mau running ini sampai 120 menit, ini kan baru sampai 32 menit nih. Ya kan? Kita baru dapatkan ini hanya 6 produk kan gitu ya. Kalau kita mau simulasi sampai 24 produk kan keterlaluan. Sekarang yuk pakai logika kalian. Memang ini soal nggak mudah kalau nggak paham, tapi kalau paham itu akan jadi mudah. Oke, di sini. Konsisten di 5 menit itu mulai dari 12 ke sini ya. 12 ke 17 ke sana. Kan? Artinya apa? Artinya kalau dia stasiun seperti ini, dia akan produk pertama jadi di menit keempat, produk kedua jadi di menit ke-8, ya. Produk ketiga jadi di menit ke-12. Berarti work in prosesnya dihabiskan dulu. Work in prosesnya itu adalah selalu 3 produk. Dan 3 produk awal itu, ya kalau 3 stasiun, maksudnya kalau 3 stasiun kerja, ya berarti dia akan menghabiskan 3 produk awal yang nilainya akan tergantung dari second bottleneck-nya. Second bottleneck-nya itu adalah 4. Ya, waktu proses 4. Berarti cirinya dia tinggal di 4 dikali 3, itu masih akan 12. 12 ini akan jadi setara dengan dengan 3 produk. Ya. Nah, maka kalau kita pengen ngitungnya simple, ya 120 menit ini, itu kita kurangin dulu 12. Ya. Ini kita kurangin 12. Itu karena 3 produk awal dari work in process, itu jadi produk dan akan selesai di menit ke-12. Maka sisa waktunya 108. 108 inilah yang kita bagi dengan 5. Nah, 21,6. Ya, 21,6 itu berarti kan kita ngambilnya 21-nya dong. 21, kemudian baru ditambahkan 3 yang awal. Berarti kan tetap 24. Nah, kebetulan sama. Nah, harusnya 24 jawabannya. Kita lihat. 24. Ya, korek betul berarti ini. Sini. Ya. Pas itu kebetulan. Ya. Tapi logikanya gitu. Kalau dia ada WIP, work in process, ya, berarti kita akan ambil dulu 3 di awal jadi, waktunya dikurangin 3, kemudian sisa waktu itu dibagi dengan waktu bottleneck-nya atau waktu proses terbesar, kemudian ditambahkan 3. Nah, seperti itu sederhana. Itu logika yang harus dipahami. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut. Bapak punten mau nanya. Boleh. Kalau kemarin saya tuh mikirnya kan tinggal 2 jam kan dijadiin 120 kan. Terus 120 dibagi 5, terus hasilnya 24. 5-nya itu saya mikirnya dari yang Bottleneck. produksi yang bottleneck itu. Ya, nggak Boleh apa-apa. gitu nggak sih, Pak? Boleh, cuman hati-hatinya kalau ada work in process itu ya seperti itu. Kalau nggak ada work in process, nah sekarang ya kita lihat nih, kalau nggak ada work in process seperti apa. Kalau untuk kasus work in process saya nggak akan ribet sih kayaknya. Ini juga mungkin sepertinya saya tembak aja dibagi 5. 120 dibagi 5 dapatlah 120 dibagi 5 dapatlah 24 gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada work in process, ini mungkin ya, itu yang akan lebih menarik. Kalau ada work in process seharusnya ya begitu sederhana begitu aja. Kalau nggak ada work in process, berarti di T sama dengan 0, kan ini akan mulai dari 0 sampai 5 ya. Stasiun 2 nggak bisa mulai karena dia nggak ada work in process. Dia baru bisa mulai di berapa? 5 kan? Mulai 5 sampai ke 8 berarti kan. Stasiun 3 juga sama, ini nggak akan bisa mulai sampai dapat inputan dari stasiun 2. Berarti dia akan mulai dari 8 sampai 12. Nah, berarti produk pertamanya itu ada di ini ke-12, ini produk 1. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat di sini. Setelah 5, dia akan bisa langsung mulai ya. 5 itu sampai 10. Nah, tapi di stasiun 2, dia nggak bisa mulai dari 8, karena harus nunggu dari 10 dulu kan. Maka dia akan mulai dari 10 sampai 13. Yang ini selesai di 12, tapi nggak bisa mulai karena nunggu 13 dulu. Mungkin 13 sampai 17. Produk keduanya akan datang di 17. Ini produk 2. Nah, artinya apa? Produk 1 itu baru ada di 12.
Beda sama yang tadi. Yang tadi kan di 4, 8, dan 12 sudah ada produk. 1, 2, 3 kan gitu. Nah, ini baru ada di produk ke-12. Sehingga kita baru bisa menghitungnya kalau misalnya kalau tanpa work in process nih kita hitung tanpa work in process, maka waktu yang tersedia untuk kita hitung menjadi dibagi 5 ya, kan ada 2 jam itu setara dengan 120 menit. Nah, efektif waktunya berapa? Efektif waktunya berapa? Kita kurangin aja dengan 12. Ya, ini dikurangin 12. Ya, jadi 108, tapi ini udah jadi satu produk. Nah, 108-nya itu kita bagi dengan 5. 21,6. Berarti 21 ini kita tambahkan satu produk yang atas. Berarti sebenarnya dia jadinya 22. Nah, kalau saya kasih soal tanpa work in process, kalian nggak bisa langsung bagi. Ya. Kalian harus tahu dulu, first produknya kapan jadinya. Nah, waktunya kalian kurangin dulu, tapi itu hitung sudah 1 gitu ya, dikurangin 12 kan udah ada satu produk yang jadi itu. Nah, sisa waktunya kamu bagi dengan waktu siklus terbesar, dapatlah 21,6. Nah, 21,6 kamu tambahkan 1, karena produk pertama yang jadi. Makanya 22, lebih tepatnya 22,6. Cuman kalau saya nanya berapa jumlah produk yang dihasilkan, karena kita masih produknya diskrit, ya, nggak boleh nulisnya 22,6 ya. Jadi ambil yang bulatnya aja, 22. Ya. Itu 22. Paham Dini maksudnya? Iya, Pak. Oke, jadi bedanya kalau ada work in process dan tidak ada work in process seperti ini ya. Ini bukti bahwa kalau misalnya nggak ada work in process, ya produk pertamanya jadi 12. Kenapa 12? Karena itu si apa namanya bahan baku itu akan melalui stasiun 1 dulu butuh 5 menit, masuk ke stasiun 2 butuh 3 menit, berarti 5 tambah 3 itu kan 8. Ya, stasiun 3 butuh 4 menit, berarti 8 tambah 4 itu 12. Nah, 12 menit itu adalah first produknya. Ada pertanyaan kah? Nggak ada, saya pikir ya. Pak, berarti kalau yang tanpa WIP dibulatin ke bawah ya, Pak? Kalau tanpa WP bukan dibulat ke bawah, maksudnya yang ini ya, angka 21,6 ini. Iya. Ya, Oh. jadi 21,6 yang 6-nya kan belum jadi. Pertanyaannya adalah berapa apa nih? How many unit will be produced? Ya, how many unit will be produced in 2 hours? Berarti berapa unit yang sudah selesai? Be produced itu yang sudah selesai, ya. Nah, yang 0,6 itu kan masih work in process. Belum selesai. Berarti kita nyebutnya 21 ditambah 1 jadinya 22 bukan 22,6 ya. Yang kita pilih 22. Ya, bolehlah secara simpelnya dibulatkan ke bawah. Oke. Oke, Din? Iya, Pak. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian pertanyaan ketiga. Ini juga saya copy aja. Nah, kamu lihat angka apa nilainya ya? Nilainya itu ini 40. Tuh, makanya saya bilang fokus pada hitung-hitungan karena saya menghargai hitung-hitungan. 40. Jadi kita lihat pertanyaannya. The complete forecast result from marketing team are as follow. Ya, jadi ini hasil peramalannya. Di 1 sekian ini. However, the company has decided to go with level strategy. Jadi dia udah ditetapkan dulu level strategy. Oleh karena itu, the production level atau level produksi adalah sama setiap bulannya. Kemudian the company produce 2 product each month. Jadi setiap perusahaan itu memproduksi 2 produk setiap bulannya, yaitu produk A dan B. 16% of production is for product A and the rest is product B. Jadi di sini udah dikasih tahu proporsinya 16% A dan berarti 84% untuk B. Ada 2 mesin yang dibutuhkan untuk melakukan untuk memproduksi 2 produk tersebut. Produk A diproses di mesin 1 selama 3 menit dan mesin 2 selama 5 menit. Nah, dari sini kalian udah bisa langsung bikin apa namanya?
matriks mesinnya ya. Ini M1, ini M2, ini P1, ini P2 gitu. Nah, produk 1 itu 3 dan 5 ya berarti ya. Ini 3 dan 5, sementara produk 2 atau B, sorry, ini A, ini B, 5 dan 1. 5 dan 1. Oke. Pertanyaannya adalah validate MPS using bola ya. Bola, kalian segera langsung cari bola. Itu adanya di disagregasi ya, bola itu. Bola. Mana bola? Kok disagregasi? Ini agregat plan ya, sorry. Agregat plan. Kok agregat plan? Salah. Tadi disagregasi benar. Kok disagregasi? Disagregasi itu ini ya, apa namanya, pakai persentase. RCCP, sorry. Ini validate. Kita memvalidasi. Langsung cari bola. Ini kan CPOF. Nah, bola. Butuh waktu mesin dan MPS. Ya. Waktu mesin dan MPS. Oke. Waktu proses dan MPS. Berarti kita bikin dulu MPS-nya di sini. MPS-nya itu seperti ini. Butuh cuman produk A, produk B doang. Oke. Hapus saja. Oke. Ini adalah waktu proses. Ini A, ini B. Nah, MPS. Jadi ini tricky soal ini tuh apa? Karena saya juga sempat terkecoh karena tadi dia apa namanya, bicara persentase. Jadi kalau persentase itu kan berarti disagregasi sebenarnya. Tapi dengan statement ini maksudnya adalah produk A dan produk B itu sudah dilakukan disagregasi dengan proporsi 16% A dan 84% B. Jadi kita tinggal membagi ini aja. Ini hasil forecast-nya ya. Nah, hati-hati ya, hati-hatinya itu apa? Hati-hatinya itu bahwa ini dia bilang level strategi. Berarti kita nggak perlu lagi mikirin apa namanya, melakukan apa namanya, chase strategi, ngitung satu-satu, nggak usah. Yang kita butuhkan adalah cari rata-ratanya ini. Ini kan 7.100. Ini saya bikin di sini dulu. 7.100 gitu kan. Sorry, bulannya Maret. Oke. Ini Juni, Juli. 7.100, 6.900. Terus ini 6.900. Kemudian ada lagi 7.200. Kemudian ada lagi 7.250. Ada lagi 6.900. Ada lagi 7.100. 6.750. 7.120. September, Oktober. Oke. Nah, ini trikinya karena dia bilang level strategi. Berarti kita kan nggak perlu sebenarnya memproporsikan ini per bulan berdasarkan ini. Tidak, karena kita level. Nah, kalau level berarti kan tinggal ambil average-nya dari ini. Itulah yang akan diproduksi setiap bulan. Berarti setiap bulan itu akan diproduksi sebanyak 7.040 ini. Ini akan sama terus. Berarti MPS-nya ini. Ya. Dari dasar MPS-nya ini. Nah, masukin ke sini. Itu tinggal proporsi aja. Berarti Maret itu akan ini dikali 16% aja. Itu. Nah, sementara yang bawahnya ini 84% dikali dengan 1040. Nah, ini kan sama. Sorry. Wow. 84%. Nah, ini akan sama dengan ini. Seperti itu. Akan sama.
Kalau udah, biar aman ini copy value. Ya kan, karena level strategi kan, level strateginya tetap. Nah, kita pakai bola, kita lakukan perhitungan. Ya, kalian harus paham bahwa kalau bola itu adalah perkalian matrik ya. Jadi 3 dikali ini, 5 dikali yang ini, ditambahkan 5 dikali ini, sorry. Wait. Ini 3. Oke. Ini, lihat di sini nih. A, B, C. Oh, ini kebalik. Kebalik, sorry. Matriknya kebalik. Ini hati-hati ya. Ini kebalik. Produknya yang di sini, ini AB. Ini mesin 1, mesin 2. Ini berarti 5, 5, 1, 1. Kebetulan ininya sama, jadi nggak masalah. Ini 3, 5, dan 5, 1. Nah, sama. Nah, kemudian kita lakukan perkaliannya. Nah, perkalian itu akan menghasilkan matrik ini. Nah, kotakin biar rapi, biar enak lihatnya. Oke. Nah, Maret ini berarti kan adalah perkalian ini dikali ini, ya, ditambah ini dikali 1 kali B ini. Nah, artinya apa? Ini adalah perkalian untuk menghitung berapa sih mesin 1 itu dipakai waktunya. Nah, siapa yang pakai? Yang pakai adalah A dan B. A sebanyak 3 menit dan jumlahnya ini. Maka C3 ini kan ini C3 dikali G3. G3 itu ini. Ya, jadi ini adalah total waktu yang dipakai di mesin 1 untuk memproduksi produk A. Sementara yang D3 itu 5 ini adalah waktu B di mesin 1. Dan berapa jumlahnya? B itu jumlahnya ini. Ya, berarti waktu yang dibutuhkan B di mesin 1 itu adalah 5 dikalikan jumlahnya. Seperti itu. Nah, biar kalian nggak repot, kan kita ingin supaya rumusnya ini kan kalian makanya harus paham kuncian-kuncian gitu ya. Sekarang kita lihat satu-satu. C3 ini kita tidak menginginkan dia bergerak kemana? Ke kanan dan ke kiri ya. Tapi kita menginginkan dia bergerak ke atas atau ke bawah. Maka C3 ini kita kuncinya adalah kunci apa? Kunci kiri ya. Dolarnya ada di kiri sini. Ya, sebelah sini. Jadi dia nggak boleh gerak kanan kiri, tapi boleh gerak atas bawah. Nah, sementara G3 itu mana? Ini kan. Kita menginginkan dia bergerak itu ke kanan ke kiri. Dia boleh gerak ke sana, tapi nggak boleh gerak atas bawah. Maka G3 kita kuncinya di tengah. Nah, sementara D3 ini sama seperti ini. Nggak boleh gerak kanan kiri, tapi boleh gerak atas bawah. Maka yang kita kunci dolarnya di yang kirinya. G4 sama dengan G3. Kuncian di tengah. Kalau udah begini, itu kalian tinggal tarik aja. Nah, seperti itu. Itu bolanya. Ya. Nah, jadi kan sebenarnya ini sama saja nih. Ya. Trikinya itu sedikit ngerjain dalam pengertian ya harusnya nggak perlu dihitung semuanya karena ini angkanya kan sama karena dia level ya. Jadi sebenarnya soal ini nggak jahat tapi tricky aja. Jadi kalian akan diminta ngabisin waktu ngitung ini padahal sebenarnya hasilnya akan sama terus kan ya. Mau bulan apapun penggunaan mesin 1 dan mesin 2 sama karena level strategi dia. Nah, pertanyaannya how many capacity needed to conduct the strategy? Nah, pertanyaannya juga bukan kapasitas, bukan total waktu ya. Pertanyaannya adalah how many capacity needed to conduct the strategy? Berapa kapasitas yang dibutuhkan untuk melakukan strategi ini? Sebenarnya jawabannya ya ini 7040. Karena pertanyaannya hanya how many capacity needed to conduct the strategy? Bukan melakukan bola. Validate using MPS bola ini hanya trikinya, tapi pertanyaan realnya adalah how many capacity needed to conduct the strategy. Betul nggak? Makanya saya bilang hati-hati. Jadi kalau kalian cuma bisa ngitung tidak paham pertanyaan juga jadi masalah. Ya.
masalah. Tapi ini saya tunjukkan supaya kalian ngerti caranya seperti ini, dan ini adalah level. Ya. Kalau level itu sebenarnya cukup bikin satu itu pasti sama semua. Oke. Nah, balik ke soal. Jadi, nah, 45, 7, 60 didapat dari mana? Itu how many capacity you need to conduct the strategy. Oke. Sorry. Berarti, ini dapat dari mana angkanya gitu ya? 7080. Oh. Kalau ini jumlahin. Ini yang dibutuhkan, ya. Yang dibutuhkan itu berarti capacity needed to conduct the strategy. 35. Saya kayaknya kebalik hitungnya. 35 betul. A itu 35 kan? 35 betul. B itu 51. B 51 betul. Pertanyaannya, how many capacity need to conduct the strategy? Ini adalah kapasitas yang dibutuhkan atau needed. Ya, harusnya ini jawabannya. 4, 92. Kalau satu mesin berarti sebenarnya tinggal mengalihkan itu. Ini kalau dijumlahin 70-40 kan? 70-40. Oke, harusnya ini jawabannya. Sorry, ini saya mungkin salah hitung. 45, 7, 60. Ada ide nggak? Harusnya jawaban. Ya, silakan. Kalau di soal yang CPOF itu ada keperluan tambahan ya Pak buat ngitung capacity needed-nya. Perhitungan tambahannya itu seperti apa? Yang di PPT ada di bagian atasnya itu Pak. CPOF. Ya. Oke. Ya seperti itu Pak. Ya. Berarti kalau untuk itu di bola nggak perlu tambahan kayak keterangan yang di CPOF ya Pak? Kalau ini kan untuk menghitung kapasitas tersedia. Kalau kapasitas tersedia itu sama, mau CPOF, mau bola itu sama. Cara ngitungnya seperti ini. Nah, capacity needed itu adalah berdasarkan tadi perhitungan. Kalau ini adalah dia nggak peduli CPOF atau bola pasti sama. Gitu ya. Nah, kalau ini kan capacity needed ya. Capacity needed. Jadi kalau kalian lihat yang ini, nah available itu ini. Kalau pertanyaannya adalah berapa available capacity yang ada? Nah, ini jawabannya. Jadi ngitungnya begini. Tapi kalau yang ditanya capacity needed ya kalau diminta CPF berarti kalian ngitung pakai CPOF. Tapi kalau bola ya bola gitu. Apa maksudnya? Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, ini kan harusnya ngitungnya seperti itu. Nah, ini ya semua terus kemudian dijumlahkan. Nah, ini total inilah yang disebut dengan kapasitas tersedia itu ini. Needed-nya itu ngitungnya didapat dari 22460 itu ini. Nah, ini. Karena dia 6 bulan kan per bulannya 37.440 kali 6, nah sekian lah itunya. Itu tersedia. Mungkin ini salah soal atau mungkin ini capacity available. Coba kalau kita lihat capacity available. Ini nggak ada keterangan berapa shift. Nah, makanya ini nggak ada pertanyaan capacity available karena informasi terkait shift-nya itu nggak ada gitu ya. Mana tadi? Capacity terkait shift-nya nggak ada gitu ya, dan lain-lainnya nggak ada sehingga memang available capacity nggak bisa dihitung. Oke ya, mungkin ini salah. Nanti kita lihat ini saya cek. Yang jelas
caranya harusnya seperti ini. Ya. Nah, kalau ditanya berarti ini ya, atau kan ini jumlah bulannya ada berapa nih? Ada 8 ya. Berarti kan kalau sederhananya kalau pengen tahu available-nya 8 itu berarti ini dikali 8. Itu juga nggak sama angkanya kan gitu ya. Artinya di soal itu ada yang salah. Nggak tahu salah soalnya, nggak tahu salah jawabannya. Tapi yang jelas ini salah. Oke ya. Nah, jangan khawatir soal salah jawaban karena itu pasti saya akan periksa gitu ya. Pada saat ngoreksi saya akan cek nanti jawabannya kemungkinan bisa salah, bisa juga benar gitu ya. Oke, yang jelas nanti saya pilih yang benar, bukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari mesin sepada ini ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Berarti tadi yang soal yang capacity yang dibutuhkan itu jawabannya yang 7040 itu ya, Pak? 7040 itu adalah levelnya, bukan itu sebenarnya. 7040 ini adalah levelnya. Jumlah unitnya. Ini kan MPS kan, nah, kita rata-rata, hasil forecast kita rata 70440. 740 ini adalah MPS-nya, tapi belum didistribute. Nah, untuk jadi MPS kita butuh tahu informasi ini. Karena ini itu adalah disagregasi sebenarnya. 16% adalah produk A dan sisanya B. Berarti dari 7040 ya, itu 16%-nya adalah A dan sisanya B. Ini kita mungkin coba dicek. Nah, ini kan 7040 nih ya. Ini kalau kita ini dikali 16%, nah itu sama. Nggak bulat angkanya. Ya kemungkinan salah. Mungkin salah data di sini. Saya nggak tahu juga. Tapi intinya harusnya tidak seperti itu. Bukan ini jawabannya, tapi kalian tetap harus ngitung sampai sini. Cuman nggak perlu ngitung semua kan ya sebenarnya. Cukup satu sini saja karena dia level. Nanti tinggal dikali berapa bulan gitu. Itu doang. Jelaskah, Aurora? Ya, Pak, jelas. Makasih, Pak. Yuk. Saya lanjut. Pertanyaan yang terakhir, 10. 10 kan terakhir ya. Nah ini juga kalian bisa lihat angkanya gede ya 20. Nah ini kalau panjang-panjang ini juga. Jadi tolong nanti besok ngerjain soal itu jangan buru-buru langsung ngerjain ya. Jangan kayak orang kalap. Tapi pahami dulu pertanyaannya. Jadi sampai pertanyaannya kalian pahami baru kerjakan. Nah ini juga, kan ini ngulang. Your company policies in production planning are produce the same level. Berarti ini kan level. Every delay will be compensated with 10% reducing this customer will be okay with the delay. Artinya ini back order. Ya. Kemudian harganya sekian. Ini kan sama tadi soalnya udah kita baca ya. Ini pun sama saya pikir. Nah pertanyaan calculate software capacity in a month. Ya. Ini kan sebenarnya nggak perlu kita tahu semua ini. Gitu ya. Yang kita perlu tahu adalah dia level, oke, berarti setiap bulan akan produksi sama. Software capacity in a month. Ya. In unit a month. Oke, jadi berarti yang kita butuhkan software capacity itu bukan berapa yang harus kita produksi ya, bukan yang needed, tapi available. Nah, di sini nih masalah available-nya. Kita lihat software produce 24 jam a day, 3 shift dan masing-masing ada break 1 jam ya, an hour. Berarti sehari itu 21 jam, ya kan? Nah, longest processing time-nya 5. Berarti kan sederhananya kita hitungnya begini saja. 24 jam hours, realnya berarti 21 hours, kemudian waktunya adalah berarti tinggal dikali 60, ini jadi minutes, oke, 1260 menit. Nah ini kan day, sehari-hari. Nah a month-nya berarti tinggal kita lihat lagi informasi 1 bulannya. Ini there will be 2 days off for maintenance in a month. Jadi anggaplah berarti rata-rata 30 dikurangin 2 berarti 28 hari ya. 28 day a month. Berarti kalau berapa menit berarti 28 dikali ini. Ya, minutes a month. Nah,
lihat di situ. Nah, pertanyaannya software capacity in a month in units per month, units per month. Kalau ini kita baru dapat minutes per month. Ya. Sehingga kalau kita pengen balik jadi berapa unit sebulan, berarti kita lihat waktu siklusnya atau waktu bakunya kan 5 menit per unit kan gitu. Berarti kalau kita pengen tahu berapa jumlah unit dalam satu bulan, itu berarti tinggal dibagi waktu tersedia dibagi 5 aja. Unit per month. 7056. Nah, ini jawabannya betul. Nah, jadi makanya saya bilang ini pertanyaan yang bisa panjang, tapi sebenarnya yang dia tanyakan kan nggak menyeluruh. Jadi kalian itu akan terlatih untuk, oh saya ditanya ini, yang saya butuh kerjakan apa saja kan seperti itu. Jadi nggak perlu semuanya saya ambil informasinya. Dan ini bagus sih, siapa? Yani nggak terkecoh dengan itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Besok Izin bertanya, Pak. boleh, Anita. Kan itu kan hasilnya sama kayak average-nya dari hasil forecasting ya, Pak ya? Itu kan soalnya sama yang level strategi tadi. Ya, betul. Nah, itu kalau misalnya diambilnya dari perhitungan yang rata-rata demand forecasting itu mungkin nggak sih, Pak? Kan karena kebetulan hasilnya sama kan. Bapak ngitungnya itu berdasarkan waktu kerjanya. Sedangkan kalau misalnya waktu itu kemarin saya itu ngitung berdasarkan yang rata-rata dari demand-nya. Hasilnya sama 7.056 juga, Pak. Ya, itu pas kebetulan sama. Jadi hati-hati dengan pertanyaannya ya. Maksud saya, jadi kamu harus bisa bedain antara available capacity dan needed capacity atau capacity needed. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Capacity needed itu kita memang dari demand, dari berapa, apakah kita level strategi? Kalau level strategi berarti kan rata-rata dari demand kan ya. Betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, kalau yang ditanya adalah capacity needed, ya benar seperti itu. Tapi itu angka memang udah saya bikin samain persis, jadi makanya hasilnya sama gitu loh. Jadi kalau kamu perhatikan angka di sini itu memang sengaja dibikin nanti bulat seperti itu, jadi hasilnya nanti ke sana. Cuman harusnya nggak begitu, pas kebetulan. Pertanyaannya kan adalah itu software capacity. Jadi kan ini nggak bicara kebutuhan software-nya, tapi yang tersedia. Betul nggak maksudnya? Kalau Anita, nangkep nggak maksudnya? Iya, paham, Pak. Ya maksudnya nggak salah, tapi kebetulan gitu. Khawatirnya nanti besok saya kasih yang nggak kebetulan. Jadi kamu harus bisa membedakan antara saya nanyanya tentang kapasitas tersedia atau kapasitas yang dibutuhkan. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Berarti yang benar perhitungannya berdasarkan waktu kerja tadi ya, Pak? Kalau ditanyanya adalah kapasitas yang tersedia, ya. Oh, Pak, kasih. Yuk. Oke, nah lepas dari semua pertanyaan ini ada pertanyaan lain yang mungkin kalian perlu tanyakan. Ini saya udah siapin soalnya tuh. Nah, ujian tengah semesternya besok ya, ini udah disiapin. Jadi besok sesuai waktu kuliah ya, nggak buka, dan saya nggak ada toleransi telat atau apa. Nah mungkin Bajuri aja saya minta tolong diingatkan besok pagi ya Bajuri ya. Yang satu lagi tuh ada yang nanya ke saya yang belum masuk kelas C siapa ya? Itu sudah dipindahkan, tapi yang Bajuri saya lupa tuh lewat. Iya Pak, kemarin Bajuri, saya udah minta fix ke ini Pak buat yang pembetulan kelasnya Pak. oh, Sudah bisa. udah bisa. Ya. Oke, berarti nggak ada yang masalah. Yang lain tolong ini ya, kalau masih bukan kelas C tolong diinformasikan. Ya Pak, saya juga udah fix kok Pak. Kemarin saya Pak yang nggak bisa. Oke, good. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Oh, Anita juga 40, Anita ya? Anita, halo? Iya, Pak. Anita dapatnya 40? Enggak, sih ingat saya kemarin itu 20 deh pas saya. Kok jadi 40 di sini ya? Coba lihat hasilnya.
20. Skor kan? Ya, skor. Yani masih Anita 20. Iya ya. Kok di situ saya tulis 40? Ngantuk Pak. Saya kemarin keliru ngitung yang di level strategi itu Pak, yang pembagian 16% itu. Saya ngitungnya satu-satu. Oh. Oke. Ini ya. Ya. Nah, jadi kalau saya tuh orangnya suka ngasih bonus ya. Jadi misalnya untuk besok loh ini I5 aku juga 40. Ini ngaco nih ininya, enggaknya. Ini apa itu? Oh ya, ini nanti saya cek lagi. Jangan si Yani malah enggak. Yani. Nah, tuh malah 20. Nah, ini salah nih angkanya. Yang benar di sini ya. Jadi yang paling tinggi kan Yani ya. Nah, untuk Yani besok nggak perlu ikut UTS ya. UTS-mu nanti saya kasih nilai 100 ya. UTS-mu. Jadi kamu saya hargai karena paling tinggi di sini meskipun ada soal yang salah ya. Tapi it's okay dengan itu. Jadi untuk Yani kamu nggak perlu ikut UTS dan nilainya 100 ya. Yani jelas? Yani nggak datang ya? Halo? Hadir, Pak. Hadir ya. Itu Yani berarti kamu nggak usah ikut UTS. Ikut juga nggak apa-apa sih, iseng-iseng aja buat latihan. Tapi kamu nilainya udah 100 nanti. Oke. Iya, Pak, makasih. Oke, lanjut. Yang lain ada pertanyaan? Ini melihatnya gimana tadi? Ada pertanyaan nggak? Oh ini. Nggak ada pertanyaan? Ya kalau nggak ada pertanyaan, silakan. Dan soalnya tuh kurang lebih gitu-gitulah modelnya. Ya. Fokus ke hitungan. Jadi nanti kan ada waktu, kalian bisa lihat sendiri waktunya. Nah pada usaha itu dan itu random ya. Memang akhirnya pada akhirnya kalian nggak akan nggak akan bisa istilahnya itu. Saya mepet pasti udah jelas. Jadi tolong fokus aja terhadap pekerjaanmu, jangan coba-coba kerja bareng sama temannya karena kalau kerja bareng itu pasti nanti akan jadi ribet. Pertama soalnya diacak, kalian nggak akan bisa saling kerjasama, dan untuk bolak-balik itu akan makan waktu, dan untuk saling bertanya dan diskusi juga akan makan waktu. Jadi fokus aja kerja, dan apa yang kalian lakukan di kuis ini itu harusnya kalau kalian bisa melakukan kuis ini, latihan UTS ini, maka seharusnya kalian juga bisa UTS-nya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin cukup ya. Saya pikir. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Nanti mungkin saya kasih link absen aja. Untuk absen malam ini. Di situ ya mungkin kalian silakan untuk siap-siap belajar ya. Baik, saya cukupkan sekian ya.